Informasi terbaru mengenai rapat DPR membahas putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada. Kita akan tanyakan kepada Felicia Amelinda di gedung DPR RI. Felicia, bagaimana jalannya rapat hingga saat ini? Ya Rendra, ini dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini pada saat ini di gedung MPR DPR RI sedang dilaksanakan rapat balek atau badan legislasi yang mana tadi dimulai pada pukul 10.13 waktu Indonesia Barat dan juga telah berakhir pada pukul 10.41 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan di ruang rapat balek Gedung Nusantara 1 Jakarta Pusat dan rapat kali ini atau rapat balik tadi dihadiri oleh 28 orang dari 9 fraksi, juga dihadiri oleh sejumlah menteri seperti Menteri Dalam Negeri yakni Tito Karnavian, kemudian juga Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Atgas dan juga Menteri Keuangan yang diwakilkan. Dan pada rapat balik tadi ini membahas tentang pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang atau RUU Pilkada. Dan tadi untuk pembahasan di rapat balik sendiri ini dilakukan secara singkat, yang mana pada rapat tadi ini hanya membahas atau membacakan DIM, daftar inventaris masalah, yang mana pada saat ini sekarang sedang dilaksanakan rapat panitia kerja atau rapat panja yang dimulai pada pukul 10.55 waktu Indonesia Barat, yang mana ini dimajukan atau lebih awal dilaksanakan dari yang telah dijadwalkan, yang tadinya dijadwalkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk rapat panja kali ini atau rapat panitia kerja ini membahas lebih dalam mengenai tadi daftar inventaris masalah yang sudah dibacakan pada rapat balik yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Dan untuk rapat pada hari ini nantinya juga pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan rapat kerja perihal pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU Pilkada yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dengan DPD RI. Sehingga nanti pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ini merupakan pembacaan putusan dari hasil rapat balik dan juga rapat panja yang akan dilaksanakan pada siang ini. Dan pemirsa, untuk rapat kali ini memang buntut dari adanya putusan Mahkamah, salah satunya adalah buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan juga Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. Dan MK juga menyatakan bahwa partai atau gabungan partai politik ini bisa mengajukan kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Dan maka dari itu pemirsa, kami masih terus menunggu hasil dari rapat yang dilaksanakan di gedung DPR RI pada hari ini nantinya hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, yang mana merupakan penetapan hasil dari rapat atau akumulasi rapat balik dan juga rapat panja yang sedang dilaksanakan di ruang rapat balik pada saat ini. Demikian Rendra dan juga Indi, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, Felicia Amelinda mengabarkan langsung dari gedung DPR RI. Terima kasih Felicia. Ya pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas untuk syarat pencalonan kepala daerah. Ya, dalam putusan MK yang terbaru, partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi DPRD. Ya, inilah putusan MK nomor 60 mengubah isi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai atau 20% kursi DPRD. Ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan jalur independen atau perseorangan. Dan menyatakan bahwa pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada inkonstitusional dan dampaknya partai politik bisa mengusung kepala daerah meski tak punya kursi di DPRD. Ini adalah syarat-syarat pengusungan calon gubernur dan calon wakil gubernur pemirsa. Jumlah DPT provinsi sampai dengan 2 juta, ambang batas sama dengan 10% suara parpol atau gabungan parpol.